sudah lengkap bagi masyarakat. Nah sekarang kita bisa merasakan aspek keamanannya sama sekali tidak bisa kita dapatkan. Kita terancam jalan rusak, terancam kena mobil terbalik, terancam kita licin, kecelakaan segala macam. Yang kedua, aspek kenyamanan, apa yang nyamannya jalan-jalan yang berlubang. Jadi aspek-aspek yang seharusnya kita dapat dalam aturan ini tidak kita dapat akibat apa? Akibat investasi-investasi yang seharusnya mereka membangun koridor sendiri, tetapi mereka coba-coba lewat jalan ini. Berdasarkan hasil pertemuan-pertemuan kita selama ini, tidak ada izin sedikit pun untuk BBS melewati jalan umum. Satu pun tidak ada. Yang kedua, kita memegang AMDAL satu perusahaan yang besar di pertambangan. Di AMDAL itu mengatakan bahwa angkutan itu melalui jalan sungai, tidak melalui jalan umum. Artinya mereka melanggar sendiri aturan dan ini dibiarkan oleh pihak-pihak terkait, pemerintah, bahkan aparat keamanan yang bertindak berkewajiban berdasarkan Undang-Undang 2009 berkewajiban mengawas lalu lintas jalan umum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Jadi sangatlah wajar ketika masyarakat marah. Kalau ada masyarakat masa berbahagia dengan kondisi seperti ini, kita pertanyakan waras atau tidaknya. Setuju? Bujur. Setuju? Setuju. Siapa yang menikmati jalan yang berlubang ini? Ada tidak? Tidak. Ada tidak? Jatun. Ada tidak? Jatun. Ada tidak? Tidak ada. Kita harus rebut hak kita. Kita harus ambil hak kita. Masyarakat harus menang. Masyarakat Gunung Mas harus sejahtera sesuai dengan nama daerahnya. Gunung Mas. Gunung Mas artinya memberikan harapan bagi masyarakatnya agar masyarakatnya bisa sejahtera. Demikian, saya minta saudara saya Roni bisa menyambung untuk melakukan orasi untuk kita. Ya. Tapi selamat lingun latai sembah sujud karena melempang. Adil ketelino becuramin ke seruga besengat ke jubata. Hidup Dayak. Hidup. Hidup Dayak. Hidup. Hidup Dayak. Hidup. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Yusuf Roni, anak Ketingan, Pantis Kahayan. Buen ku nyebut dah Pantis Kahayan gue buek ku Barabatu Nyiwu Kecamatan Tewah. Ike tanggal hanya 11 Januari kari meresmi betang datu Ike Singarasa mele Batu Nyiwu. Kita perkenalan singkat beraku. Yang kedua, tapi hormat akan anggota DPRD Gunung Mas jadi pidato atau orasi now. Terima kasih wakilitah Dumah kan itu umba mangkeme kalasudan now, umba mangkeme ampi semangat perjuangan kita. Dan terima kasih juga kepada aparat TNI Polri Satpol PP yang pada kesempatan hari ini bersama dengan kami di sini mengawal agar berjalan lancar, tertib, aman, damai. Proses bagian dari demokrasi ini. Kenapa saya katakan ini bagian dari demokrasi? Karena ini dijamin oleh Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu yang awal saya sampaikan. Yang selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, saya hadir di sini sebagai bentuk dukungan moral saya kepada kita semuanya, secara khusus masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang notabene adalah hampir 90% itu adalah Dayak. Karena bagi saya, di mana Dayak merintih, di mana Dayak ditindas oleh ketidakadilan, maka saya akan hadir di situ. Saya berbicara seperti ini mulai dari ketika saya mahasiswa dulu. Saya bersyukur pada kesempatan ini hadir saudara saya Pandi. Beliau sama seperti saya. Ketika mahasiswa kami dua ini pernah sebagai Presiden BEM Universitas Palangkaraya. Orang Dayak pertama yang terpilih sebagai Presiden mahasiswa di Universitas Palangkaraya itu adalah Yusuf Roni. Kemudian dilanjutkan oleh Epandi. Ya,
Artinya apa? Kita orang Dayak itu mampu bersaing. Kita punya kualitas untuk membangun seperti apa yang disampaikan oleh Pak Poli tadi, bahwa Kalimantan Tengah itu berdiri sebagai sebuah provinsi itu melewati darah dan air mata. Ada dulu namanya Gerakan Mandau Telawang Pancasila, agar kita bisa berpisah dari Kalimantan Selatan. Tujuannya apa? Supaya orang Dayak itu bisa memimpin bumi Tamun Bunai ini. Ya. Begitu juga dengan Gunung Mas hari ini. Gunung Mas secara khusus dan Sungai Kahayan secara umum adalah jantungnya Dayak. Kenapa saya katakan jantungnya Dayak? Karena Sungai Kahayan ini banyak lahir orang-orang besar. Dari zaman Tetum, Tamun Bunai lahir di Temang Pejange. Kemudian Bandar Sumukurung di daerah Kahayan Hilir. Pemersatu bangsa Dayak. Mikrofon. Pemersatu bangsa Dayak, yaitu Demang Batu, juga berasal dari Sungai Kahayan. Tepatnya di Desa Tumanganoy, 1894, perdamaian kita orang Dayak berhenti bermusuh sama Dayak. Berhenti mengayal, memotong kepala, memperbudak, dan saling serang. Dan itu terus, spirit itu terus kita lanjutkan sampai hari ini. Bahwa Dayak itu harus hapakat penyak hingga sampai. Dayak harus bersatu. Apapun suku Dayaknya. Apapun kelebihan kekurangan Dayak itu tetap kita harus mampu saling memberi dan menerima. Itu Bapak Ibu. Jadi kehadiran saya di sini sebagai bentuk solidaritas saya. Karena jujur saya sangat prihatin. Kemarin saya sempat ke Kampuri. Ya, saya kurang lebih setengah tahun tidak melewati jalan ini. Setengah tahun yang lalu saya ke sini jalan masih bagus. Hanya sedikit yang rusak. Kemarin ketika saya sampai Kampuri, parah seperti bubur jalan. Hampir menangis hati saya melihat kondisi ini. Saya biasa jalan rusak. Di tempat kami dekat Tingan, saya adalah anak Dayak yang lahir di pedalaman. Kami numpang lewat jalan perusahaan kayu. Biasa bagi saya rusak lewat jalan perusahaan, karena itu jalannya perusahaan. Tapi ini dulu zaman Pak Teras Narang, 2 periode Gubernur Kalimantan Tengah, jalan kita mulus dan bagus. Hari ini pemimpin kita berganti dari wilayah barat sana. Kenapa jantung Dayak yang menghubungkan 4 kabupaten kota, mulai dari Pelanggeran, Pulang Pisau, Gunung Mas, Burung Rakyat, Kapuas, rusak parah seperti ini? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa seperti ini? Ya, Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, pada hari ini adalah puncak dari aksi-aksi sebelumnya. Sudah dijelaskan oleh Pak Haryata tadi bahwa kurang lebih setengah tahun ini berjalan yang namanya aksi damai, audensi, hearing dan sebagainya dan pihak terkait. Mulai dari DPRD Gunung Mas, Bupati Gunung Mas, Kapolres, sampai kepada kemarin puncaknya di DPRD Kalimantan Tengah dan Gubernur Kalimantan Tengah. Tetapi sampai saat ini kita belum menemukan titik terang sesuai tuntutan utama kita, yaitu stop perusahaan besar swasta melewati jalan ini. Ya, stop mereka melewati jalan ini. Itu tuntutan utamanya. Yang namanya perusahaan, seperti contoh kami dekat Tingan, tidak ada satupun perusahaan swasta itu dia melewati jalan negara. Mereka semua punya jalan koridor sendiri. Perusahaan kayu terbesar di Kalimantan Tengah itu ada di Ketingan, namanya HPH di Maghrub. Ada 9 anak perusahaan mereka di sana, tapi mereka punya jalan sendiri. Karena orang itu kalau dia mendirikan perusahaan, arti dia sudah tahu aturan. Ya bikin jalan sendiri dong, jangan numpang jalan masyarakat. Betul tidak? Betul. Kalau masyarakat numpang jalan perusahaan wajar, karena masyarakat sekitar terdampak. Itu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Nah, kalau perusahaan itu numpang jalan negara, jalannya masyarakat, ini yang sudah tidak dibenarkan oleh aturan. Saya tidak perlu membacakan undang-undang nomor berapa, perda nomor berapa, kita semua sudah tahu. Pak Haryata tadi sudah menjelaskan aturan-aturan itu. Tinggal saat ini kehadiran kita di